Saudara sekalian, kembali dalam perjalanan saya kurang lebih 4 hari. Sekali lagi, 4 hari perjalanan, 2 hari dihabiskan di tengah jalan bro, lewat kapal ini. Sehingga sungguh perjalanan ini bagi orang-orang sibuk seperti dari KPU, dari Formapi, Lusius yang gagah ini, yang ganteng ini, kemudian Pak Dodi dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan juga Ketua KPU yang gagah sana, dan sekjennya, sekretaris KPU-nya yang kurang gagah sebetulnya kalau. Jadi hari ini saudara, kami perjalanan pulang melalui kapal kembali dan akan melewati perjalanan ini kurang lebih makan waktu 9 sampai 10 jam. Sungguh sangat melelahkan bagi kawan-kawan yang jauh, tapi bagi saya orang Wakatobi biasa. Oleh karenanya maka saya sudah akan segera, dan Pak Bupati sudah menyediakan anggaran APBD ya untuk mendukung pesawat ini ya, dan juga pemerintah provinsi juga sudah menyiapkan APBD untuk mendukung mensubsidi penerbangan nanti yang akan segera diterbangkan. Oleh karena itu maka saya pun juga ingin mendapatkan harapan-harapan dari kawan-kawan ini. Apa pesan dan kesan di perjalanan ini ya? Dan kira-kira harapan-harapan apa yang mereka inginkan pada saat-saat yang akan datang? Kesannya untuk pertama kali Pak, saya perjalanan 14 jam. Saya kan orang Lombok. Biasanya saya cuma nempuh 5 jam untuk Lombok balik kalau misalnya mudik ke Malang. Itu udah paling, menurut saya udah paling lama tuh Pak, 4-5 jam, dan itu juga naik kapal feri kan. Cuma ini saya dari awal tuh udah takutnya tuh ombak tinggi, karena di Jakarta tuh hujan panas gitu. Tapi saya kaget dikasih tahu sama orang Wakatobi kalau katanya lagi teduh. Nah itu, tapi kan kita nggak tahu nih teduhnya seperti apa, karena orang pantai biasa kan nganggap air teduh itu ya biasa gitu. Nah kalau saya kan nggak tahu nih seperti apa, tapi untungnya aman-aman aja sih Pak. Cuma capek. Dari mana terbang? Dari Bau-Bau. Oh, jadi Jakarta Bau-Bau. Iya. Bau-Bau kemana? Bau-Bau langsung ke Binongko. Ya saya kaget aja sih dikasih tahu 14 jam di laut itu. Ya harapan awalnya tuh saya pikir Wakatobi ada pesawat, cuma pas saya baca udah diberhentikan itunya Pak. Sementara aja. Oh itu sementara. Saya kira awal ayo ke Wakatobi, oh ayo gitu. Terus pas ada pesawat, ada gitu. Tapi ya pas nggak ada pesawat lagi, mau nggak mau naik dari Bau-Bau langsung ke Binongko. Itu tidur di kapal dan pakai kapal, nggak pakai kapal kayu. Depan saya semoga ada pesawat lah Pak. Ya, saya senasib sama Yosi sebenarnya, berangkat dari Jakarta dengan satu pesawat sampai di Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami kemudian diarahkan untuk naik kapal motor gitu ya, menuju ke kemana? Ke Binongko. Dan luar biasanya itu perjalanan memakan waktu sampai 14 jam gitu ya. Dari Binongko kami kembali ke Wangi-Wangi gitu ya, ibu kota dari Kabupaten Wakatobi. Dan semuanya menggunakan kapal. Jadi ini betul-betul luar biasa. Buat saya ini pengetahuan tentang kemaritiman yang luar biasa gitu, perjalanan ini gitu ya. Bagaimana Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara kepulauan lalu terjawab di sekitar Wakatobi ini. Dan perjalanan menggunakan kapal tentu memang melelahkan gitu ya, apalagi berjam-jam gitu. Tapi semua kelelahan itu akhirnya terobati dengan pemandangan alam yang sangat fantastis gitu ya, yang ditemukan di sekitar Wakatobi. Baik yang di atas air laut, di daratan, dan apalagi yang di bawah air laut gitu ya. Pemandangan terumbu karangnya yang luar biasa membuat kita kemudian jadi lupa dengan durasi perjalanan panjang dan melelahkan dari Bau-Bau hingga sampai di Wakatobi selama 2 hari gitu ya. Wakatobi dengan keindahan alam. Dan sebelum saya kesini juga, kenapa saya begitu surprise gitu ketika diajak oleh KPU untuk ke Wakatobi,
karena setahu saya Wakatobi ini adalah daerah pariwisata unggulan gitu ya. Sebagai daerah pariwisata unggulan, yang saya bayangkan itu semua infrastruktur perhubungannya itu sudah memadai gitu. Tapi lalu mengagetkan ketika kemudian kami mencari akomodasi dan tidak menemukan ada jalur pesawat yang bisa menyambungkan Wakatobi dengan daerah-daerah lain. Tentu ini sebuah ironi luar biasa dari daerah pariwisata gitu ya. Bagaimana kemudian daerah pariwisata ini bisa berdaya jika pada saat yang sama dia tidak bisa menyediakan akomodasi yang memadai untuk memastikan wisatawan bisa mengakses dengan mudah tempat ini. Jadi tugas penting pemerintah daerah saya kira ke depannya itu bagaimana memastikan akses wisatawan masuk Wakatobi itu bisa didapatkan dengan mudah gitu. Karena pendapatan asli daerah sungguh luar biasa kalau pariwisata ini dihidupkan gitu ya. Dan ini tentu sesuatu yang sudah jadi tanggung jawab dari kepala daerah di sini saya kira gitu ya. Dan sebagai salah satu wisatawan lokal yang datang ke sini kebetulan karena pekerjaan, saya tentu tetap bangga dengan apa yang disajikan oleh Wakatobi. Walaupun di saat yang sama ada tugas berat menanti semua aparatur terkait di Wakatobi untuk membenahi daerah ini, untuk memaksimalkan semua potensi daerah ini agar kemudian bisa berdaya guna untuk masyarakat Wakatobi yang pertama gitu ya. Jadi ini adalah peluang, ini adalah kesempatan dan mestinya tidak boleh disia-siakan oleh para pejabat kita. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam kebangsaan kita semua. Salam Pancasila. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Hugua selaku perwakilan bahkan putra daerah asli Wakatobi terkait perjalanan kami yang cukup jauh, namun buat saya tidak melelahkan Pak, karena benar-benar kami menikmati. Dari teman-teman yang hadir dari BPP ini boleh dibilang tidur di kapal itu hanya 1 jam. Sisanya mereka melek dan menikmati pemandangan yang memang amat sangat sungguh indah. Ini adalah pengalaman kami pertama datang ke Pulau Wakatobi, dan alhamdulillah berkah Allah Subhanahu wa taala kami mengunjungi beberapa pulau dengan arahan dan mengikuti kegiatan Pak Hugua selaku Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa kegiatan yang amat menarik yang kami hadiri sehingga menjadi satu pembelajaran bahwa pembelajaran dan pengetahuan tentunya bahwa di Wakatobi ini banyak budaya-budaya yang harus dihidupkan kembali sehingga sebagai daya tarik ke depannya ketika pariwisata ini akan kembali aktif seperti sebelum Covid. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat Wakatobi terkait mudahnya akses untuk perjalanan ke setiap pulau di Wakatobi ini akan aktif kembali, dan sehingga wisatawan baik lokal juga mancanegara dapat kembali hadir untuk menikmati alam Wakatobi yang begitu sangat indahnya. Demikian, terima kasih. Salam Pancasila. Sebetulnya penerbangan ini kenapa berhenti ini masih dampak dari masalah resesi dan persoalan ekonomi global, di mana harga minyak dunia ini meningkat. Oleh karenanya maka dampaknya adalah terjadi kenaikan harga BBM yang suka dan tidak suka secara ekstrim. Harga tiket pesawat itu dinaikkan. Akibatnya daya beli masyarakat tidak cukup sehingga jumlah penumpang yang melakukan perjalanan tidak sebanding dengan break-even point yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan. Suka dan tidak suka mereka harus moratorium atau jeda sebentar. Jadi teman-teman di Wakatobi, masyarakat Sulawesi Tenggara harus difahami bahwa subsidi ini sebetulnya adalah mendinamisasi kehidupan ekonomi. Dan bukan karena apa, tapi karena untuk membantu supaya daya beli dan daya jangkau masyarakat terhadap tiket itu bisa lebih turun. Makanya lalu setiap pembelian tiket, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Wakatobi memberikan subsidi kepada semua penumpang, termasuk turis nasional maupun Nusantara dan mancanegara, termasuk masyarakat Wakatobi dan masyarakat Sulawesi Tenggara dan masyarakat Indonesia secara umum. Oleh karena itu maka sekali lagi saya atas nama Hugua, anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan juga mantan Bupati Wakatobi 2 periode, saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk mendorong
proses ini berjalan sebagaimana mestinya dan semestinya lebih cepat dari apa yang kita rencanakan.